Puji Tuhan, haleluya. Shalom saudara. Apa kabar saudara? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa. Yes. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Meskipun saudara ada di rumah dan kami ada di gereja, biarlah kerinduan kita sama seperti kita beribadah di gereja. Kita memiliki rasa haus berjumpa dengan Yesus. Haleluya. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungai. Demikianlah kami merindukan Engkau. Kami haus akan hadirat-Mu. Kami rindu akan kuasa-Mu Tuhan. Jamah setiap kami yang memuji dan menyembah Engkau pagi ini. Haleluya. Mari datang dengan kerinduan, katakan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau yang mengenal, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Bapa yang mengenal setiap pribadi kita saat ini. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal Bapak, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur sekalipun saat ini kami akan mengikuti
Setiap hari yang kita lalui adalah Allah yang jadikan. Karena itu kita mau bersuka cita, kita mau bersorak bagi Dia. Kita mau katakan hari ini hari yang Tuhan jadikan. Mari kita bersorak, mari kita bersuka cita. Haleluya. Meskipun saudara di rumah tetap bersemangat memuji Tuhan, amin. Ada semangatnya yang patah? Nggak ada ya. Hari ini kita mau semangat kita diperbaharui saat kita memuji dan memuliakan Tuhan. Kita mau katakan, kami terima sukacita-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang kita hadapi, kita mau tetap bersukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai.
dari surga sudah memenuhi hidup kita. Haleluya. Kita mau terus menikmati hadirat Tuhan, sebab kekuatan kita hanya ada di dalam Tuhan. Sungguh kami menyadari Tuhan, kami tidak bisa melakukan apapun tanpa Engkau. Biarlah keajaiban-Mu memulihkan setiap hati kami. Kita mau katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Kekuatan-Mu Tuhan penuhi kami, keajaiban-Mu Tuhan menuntun kami di setiap langkah kami Tuhan. Kami mau menikmati kekuatan-Mu, kami mau menikmati kemurahan-Mu, kami mau melihat kebaikan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Jiwa kami terbuka untuk Engkau Bapa. Berbicaralah melalui kebenaran firman-Mu, memulihkan, memperbaharui hidup kami, untuk kami menjadi indah di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, mengurapi setiap hati-hati kami yang haus, yang lapar.
akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau absen dulu, jemaat Tuhan. Engkau ada di mana? Katakan yes. Saya mau absen saudara-saudara kita yang ada di Paseh Legok. Amin. Bilang yes. Yes. Saya juga mau undang saudara yang ada di Ciberem, Cimalaka, Citimun. Bilang yes. Yes, ya. Haleluya. Saudara-saudara kita yang ada di Jatihurip. Haleluya, banyak sekali di sana ya. Saudara-saudara kita yang ada di Perum Asabri, Bojong. Bilang yes, ya. Dan saudara-saudara kita yang ada di Sumedang Kota dan Sumedang Utara dan Sumedang Selatan. Katakan yes. Saudara kita yang ada di Ciherang, bilang yes. Puji Tuhan. Saudara-saudara kita yang ada di Situraja, puji Tuhan. Hari ini kita bersama-sama mau mendengarkan firman Tuhan. Temanya bagus sekali saudara. Tema firman Tuhan hari ini tentang bahagia. Saya mau tanya dulu, saudara yang mau berbahagia, tolong angkat tangan. Amin. Haleluya. Apa ukuran bahagia menurut Anda? Apa ukuran bahagia untuk saudara? Ada orang berkata ukuran bahagia itu banyak harta. Tapi saudara-saudara, harta pun tidak menjamin kebahagiaan. Ada orang berkata ukuran kebahagiaan itu wajah yang cantik. Saudara-saudara, wajah cantik itu pun tidak menjamin kebahagiaan. Ada orang yang wajah cantik, hidupnya kawin cerai, tidak mendapat kebahagiaan. Hari ini Yesus mau memberi resep kepada saudara dan saya tentang hidup bahagia. Siapa yang mau? Tolong angkat tangan. Haleluya. Kita semua mau hidup bahagia. Mari kita membaca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 12 secara bersahut-sahutan. Saya mulai ayat 1. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Silakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagia orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika kamu dicela, dianiaya,
dan kepadamu difitnah segala macam yang jahat. Ya, saudara, di dalam ayat 1 Yesus mengajak orang banyak, murid-muridnya, ke atas bukit. Lalu di atas bukit dia memberikan resep hidup bahagia. Ya, saudara-saudara, ada tangga yang harus kita naiki untuk mencapai kebahagiaan yang abadi. Saya mencatat ada 8 tangga. Naik. Mari kita mulai. Ini bukan berbicara hal-hal yang miskin, lapar secara badani, tetapi semua berbicara tentang rohani. Saudara siap? Kita menaiki tangga yang pertama. Mari kita membaca Matius 5 ayat 3. Matius 5 ayat 3. Bunyinya begini: berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Haleluya. Ada orang menerjemahkan ini miskin. Jadi orang Kristen itu harus miskin. No, bukan. Miskin di hadapan Allah artinya kita butuh, kita tidak mampu, kita tidak punya apa-apa di hadapan Allah. Haleluya. Engkau memiliki banyak harta, engkau memiliki kekayaan yang banyak, tetapi di hadapan Allah kita tidak memiliki apa-apa. Ini artinya miskin di hadapan Allah. Kita butuh sesuatu. Dikatakannya kalau kita miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin, kita butuh Tuhan, kita butuh Allah setiap hari. Maka kita akan memiliki kerajaan Allah. Tuhan berkata, berbahagia orang yang datang merasa tidak punya apa-apa, butuh kepada Tuhan. Ya, apa artinya kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah alam rohani di mana Allah menjadi raja, dan Tuhan mengatakan kita menjadi anak-anak raja. Oh, sungguh bahagia saudara. Ketika engkau ada, engkau membutuhkan Tuhan, engkau miskin di hadapan Allah, Tuhan berkata berbahagia. Jangan sombong saudara. Walaupun engkau mengerti Injil, firman Allah, jangan sombong di hadapan Allah. Kita harus merasa butuh akan Tuhan. Amin, saudara. Puji Tuhan. Saudara siap di tangga yang pertama? Ya, puji Tuhan. Kita masuk di tangga yang kedua. Ayat 4. Matius 5 ayat 4. Ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Kalau saudara menghadapi kematian, kita sedang berduka cita karena orang tua, suami atau istri kita meninggalkan kita. Tapi Tuhan berkata begini, berbahagialah orang
yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Arti berduka cita di sini artinya hancur hati. Hancur hati. Kita bukan apa-apa di hadapan Allah. Hancur kita. Saudara-saudara, maka kita akan memiliki pertobatan sungguh-sungguh. Ya, kita hancur, tidak ada apa-apa. Alkitab berbicara ada seorang pemungut cukai dan seorang Farisi. Ya, orang Farisi berkata, Tuhan, aku berpuasa seminggu 2 kali. Dia menyombongkan kondisinya. Tapi orang Farisi berkata apa? Lukas 18, coba kita lihat ayat yang ketiga. Dia memiliki penyesalan. Lukas 18 ayatnya yang ke-13 ya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan tidak berani menadah ke langit, melainkan ia memukul dirinya dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Pertobatan dinyatakan, saudara-saudara. Dia berduka cita di hadapan Allah. Puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara-saudara, orang Farisi menyombongkan dirinya, tetapi pemungut cukai ini dia bertobat di hadapan Allah. Coba kita membaca 2 Tawari pasal 7 ayat yang ke-14. 2 Tawari 7 ayat 14. Bunyinya begini. Ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri berdoa, mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Haleluya. Merendahkan diri, berdoa, maka Tuhan mendengar dari surga. Haleluya. Tangga yang kedua adalah berduka cita di hadapan Allah. Artinya hancur hati kita, merasa kita tidak memiliki apa-apa, butuh akan Tuhan. Oke, kita masuk di tangga yang ketiga. Puji Tuhan. Matius 5 ayat 5 kita baca bersama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Saudara-saudara, apa arti lemah lembut di sini? Ya, arti lemah lembut di sini, kita menyerahkan hak kita. Nggak ada apa-apa, kita menyerahkan hak untuk bicara, kita serahkan sama Tuhan. Hak untuk dihargai. Banyak orang pengen dihargai, tapi kalau saudara menyerahkan hak, kita tidak ada apa-apanya. Menyerahkan istirahat, tenaga kita serahkan semuanya. Menyerahkan hak untuk membalas orang lain menyakiti hati kita, tapi kita tidak memiliki hak untuk membalas. Maka Tuhan berkata, apa? Orang yang lemah lembut memiliki bumi ini. Dia hidup senang di bumi ini. Saudara mau hidup senang di bumi ini? Puji Tuhan, berkat Tuhan melimpah. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, kalau saudara bikin roti, ya, harus dibanting-banting, ya.
bikin roti, tepung dibanting-banting. Akhirnya apa? Dia menjadi lembut. Puji Tuhan. Saudara-saudara, artinya kita harus pikul salib. Ya, firman Allah berkata, kuk yang kupasang itu ringan. Haleluya. Bersama Yesus kita akan mendapat kemenangan. Puji Tuhan. Jangan mengambil hak, serahkan hak itu kepada Tuhan. Tuhan bilang, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan. Hak itu milik Tuhan. Biar Tuhan yang membalas. Puji Tuhan. Saudara, milikilah hati yang lemah lembut di hadapan Tuhan. Oke, kita masuk tangga yang keempat. Kita baca sama ayatnya pada Matius 5 ayat 6, 2, 3. Berbahagia orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus. Ketika saudara lapar, kita butuh makanan. Ya. Ketika kita haus, rasanya ingin cepat-cepat minum. Saudara, haus akan kebenaran. Kebenaran di sini adalah firman Tuhan. Milikilah hati yang rindu selalu membaca firman, mendengarkan firman, menghafalkan firman. Rindu, lapar, dan haus akan kebenaran. Coba kita membaca Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Saya baca ayat 1, saudara ayat 2, dan ayat 3 kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 13 ayat 1. Pada waktu itu dalam jemaat Antiokhia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas, Simeon dan yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Manahem yang diasuh bersama-sama raja wilayah Herodes dan Saulus. Silakan. Sama-sama ayat yang ketiga. 2, 3. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah itu mereka meletakkan tangan ke atas keduanya. Orang itu mereka membiarkan keduanya pergi. Saudara-saudara, kita lihat doa dan puasa. Mereka menikmati kebenaran Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka. Puji Tuhan. Tuhan mau saudara juga lapar, haus akan kebenaran. Saya juga rindu saudara ambil waktu dalam 1 minggu berpuasa, karena puasa ini juga begitu berguna bagi kehidupan kita, dan Tuhan akan berbicara dalam doa dan puasa kita menikmati Tuhan. Baik, kita masuk tangga yang kelima.
Matius 5 ayat yang ke-7. Matius 5 ayatnya yang ke-7. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Murah hati artinya menaruh kasih. Ya. Menaruh kasih. Saudara-saudara, kita baca dulu Roma 5 ayat 5. Roma 5 ayat 5. Kita baca sama-sama 2, 3. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, dalam ayat ini berkata, Roh Kudus telah mencurahkan kasih Allah pada kita. Puji Tuhan. Murah hati artinya menaruh kasih, sehingga kita bisa mengasihi orang lain. Tuhan mau dalam tangga ini saudara dan saya menaruh kasih. Dan kasih itu tidak kita biarkan di dalam hati kita. Kita melepaskan kasih itu kepada yang membutuhkan. Saudara, firman Allah berkata, saudara akan beroleh kemurahan. Orang yang menaruh kasih, dia suka mengampuni. Ya, saudara, Yesus mengajar dalam doa Bapa kami. Kita bisa minta ampun dosa kita, tapi kita juga harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Berbahagia saudara, kalau saudara bisa mengampuni kesalahan orang. Puji Tuhan. Murah hati, maka engkau beroleh kemurahan. Kemurahan Allah akan selalu melimpah dalam kita. Puji Tuhan. Terus kita naik dari tangga yang pertama sampai tangga yang terakhir. Jangan diam di tangga yang kelima. Kita harus tahu tangga yang keenam, ya. Kita masuk dalam tangga yang keenam. Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara-saudara, suci hatinya artinya berjalan dalam kesucian. Dalam 1 Petrus 1 ayat 22, 1 Petrus 1 ayat 22, ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Karena kamu telah menyucikan diri oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sehendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Puji Tuhan. Dari ayat ini kita bisa melihat, ya, apa itu hidup suci. Saya ulangi lagi. Karena kamu telah menyucikan diri oleh apa? Ketaatan kepada kebenaran. Jadi saudara,
Hidup suci itu artinya taat kepada kebenaran, taat kepada firman, berjalan dengan firman, kebenaran itu. Engkau hidup suci. Taat kepada firman dan melakukan firman. Caranya apa? Saat teduh jangan sampai lupa baca firman. Satu lagi, takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan beda dengan takut akan hantu. Takut akan Tuhan artinya kita siap sedia apa yang Tuhan katakan, melakukannya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Masuk tangga yang ke-7. Ayat 9, Matius 5 ayat 9. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Puji Tuhan. Membawa damai. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan membawa damai? Artinya, saudara-saudara, orang yang memiliki hati nurani yang murni. Coba kita baca Ibrani 5 ayat 14. Ibrani pasal 5 ayat 14. Ibrani 5 ayat. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera di sini adalah hati nurani. Ya, dalam terjemahan lain hati nurani. Makanan keras adalah untuk orang dewasa. Kalau saudara menjadi dewasa rohani, saudara mempunyai hati nurani yang terlatih. Untuk apa? Membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Puji Tuhan. Haleluya. Membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Coba kita baca dalam Roma 14 ayat 19. Roma 14 ayat 19. Ya. Kita baca sama-sama 2, 3. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Puji Tuhan. Membawa damai artinya memiliki panca indera yang murni. Untuk apa? Untuk membangun, untuk kita saling membangun. Betapa bahagianya saudara bisa membawa damai, memiliki hati nurani yang murni, dapat membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Kita memiliki damai sejahtera dan saling membangun. Betapa indahnya kalau kita bisa saling membangun. Tidak ada rasa benci, tidak ada rasa permusuhan satu dengan yang lain. Maka saudara akan disebut berbahagia. Nah, inilah tangga yang terakhir. Puncak di atas bukit Yesus menyampaikan
hal ini. Ayat 10 sampai 12. Matius 5 ayat 10. Ya. Kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka yang mempunyai kerajaan Allah, surga. Ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela, dianiaya, dan kepadamu difitnah yang jahat. Ya. Sama-sama ayat 12. Bersukacitalah, bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya para nabi-nabi yang sebelumnya. Kita lihat, nabi-nabi dianiaya. Rasul Paulus dianiaya, dimasukkan ke dalam penjara. Petrus dianiaya. Saudara-saudara, firman Allah berkata, menderita bagi Kristus. Artinya saudara-saudara, kita siap menderita bagi Kristus. Ada banyak orang yang tidak siap. Ketika dia tanya, kamu pilih mana? Hidup atau mati? Kalau engkau milik Kristus, engkau dibunuh. Saudara-saudara, jangan takut. Firman Allah berkata, kalau kita mati di dalam Tuhan, upahmu besar di surga. Kalau engkau diejek di dunia ini, dihina di dunia ini, bahkan difitnah, jangan kita membalas. Pasti Tuhan membela saudara, dan upah saudara besar di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara, saya menyampaikan ada orang yang memfitnah kita. Dikatakan Alkitab kita adalah bohong, palsu. Tetapi kita tidak membalas orang itu. Ya, kita hanya berdoa supaya mereka bertobat. Saudara, luar biasa. Serahkanlah pembalasan itu kepada Tuhan. Saya mau tanya, kalau saudara yang balas sama Tuhan yang balas, mana lebih besar? Tuhan akan lebih besar membalas saudara. Tuhan berkata begini, berkatilah musuhmu. Puji Tuhan, engkau ada di tangga paling atas. Ya, puji Tuhan. Siap mati untuk Tuhan, siap mati untuk kebenaran. Dan saya percaya campur tangan Tuhan. Puji Tuhan. Ada seorang penginjil, ada 2 orang Kristen. Ya. Ditodong, mau dibunuh. Ditanya yang satu, kalau kamu menolak Yesus, kamu akan saya tembak. Dia menolak dan bebas. Ya, kalau kamu percaya Yesus, kamu akan ditembak. Bebas dia. Tapi yang satu, dia siap mati. Lalu dia berbahasa roh. Dia berdoa dengan bahasa roh. Dan puji Tuhan, tembakan itu tidak mengenanya. Tuhan membelanya. Sampai yang menembak itu bertobat.
Apa yang menyebabkan engkau tidak ditembak tidak mati? Dan orang itu bertobat. Pembelaan Tuhan menyertai kita orang percaya. Naiklah terus pada tangga berikutnya sampai engkau bertemu dengan Tuhan. Berbahagialah orang yang mengikuti Yesus. Tuhan menolong kepada saudara. Puji Tuhan. Saya akhiri firman Tuhan pada saat ini. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita menyanyi dengan segenap hati. Segenap hati dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku ku sembah Kau Tuhan. Kekudusanmu ku angkat tanganku, ku rindu selalu dalam hadirat-Mu, sebab Engkau yang kudus, sebab Engkau yang kudus. Haleluya. Anak domba Allah, darah-Mu tercurah di atas Kalvari. Amin, amin, amin. Sebab Engkau yang layak terima pujian, hormat dan kuasa sekarang dan selamanya. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, haleluya, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan, haleluya, ku sembah Kau Tuhan. Segala puji bagi-Mu Tuhan, dalam kekudusan-Mu. Angkatlah tanganmu saudara, ku angkat tanganku. Amin. Ku rindu selalu dalam hadirat-Mu. Puji Tuhan. Sebab Engkau yang kudus. Haleluya. Anak domba
Saya mau mengajak saudara, naiklah tangga demi tangga sampai tangga yang terang. Firman Allah berkata, betapa besar upahmu dalam kerajaan surga. Berikan kami kekuatan Tuhan, mampukan kami. Kami percaya firman-Mu begitu menguatkan hati kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Saya mau berdoa buat saudara hari ini. Saya tidak tahu kondisimu saat ini Tuhan, tapi apa yang sedang engkau hadapi saat ini, saya mau berdoa. Angkatlah tanganmu. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Apa yang mereka pohonkan kepadamu Tuhan, biarlah kasih karunia-Mu menyertai setiap anak-anak-Mu. Hamba berdoa Tuhan, kalau ada di antara jemaat-Mu yang sakit, jamah, sembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau baik, sungguh baik Tuhan. Kalau ada di antara anak-anak-Mu yang memohon pertolongan-Mu Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak singkat untuk menarik setiap tangan-tangan yang terangkat. Berkati kami semua Tuhan. Kami berjanji Tuhan, kami mau berjalan dengan Engkau. Kami mau naik tangga demi tangga sampai kami boleh mendapat upah dalam kerajaan-Mu. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan diagungkan. Berkati mereka yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya memberitahu minggu depan kita sudah boleh beribadah. Saya mohon tidak semua harus ibadah di ibadah 2. Saudara juga bisa ibadah di ibadah 1 atau di ibadah 3. Tuhan Yesus memberkati kita. Sampai ketemu minggu depan. Beberapa hal yang harus kita ketahui sepanjang minggu ini. Yang berulang tahun sepanjang minggu ini 23 Agustus Bapak Agus Yanto dan Ibu Limarlin. Tanggal 24 Agustus Bapak Nathanael Lumban Gaul. Tanggal 27 Agustus Ibu Indah Maharani, Bapak Dendi Desi Hombing. 28 Agustus Bapak MC Mamora, Bapak Roy Samuel Siahaan, Kevin Rafael Sihombing. Mari sama-sama kita ucapkan bersama-sama. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Sehat, kuat imannya di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita. Nanti Bapak Gembala tutup kita dalam doa. Saya ulang lagi, minggu depan sudah bisa beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, kita akhiri ibadah pada saat ini. Bapa kami dalam surga, terima kasih kalau kami boleh mendapat resep berbahagia menurut firman. Dan kami percaya kami mampu berjalan bersama Engkau karena kami lapar dan haus akan kebenaran. Firman-Mu yang memberikan kekuatan menaiki tangga demi tangga. Dan kami siap apapun yang terjadi dalam hidup kami. Hamba berdoa buat sidang jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan berkatilah mereka, cukupilah kebutuhan mereka.
dan Engkau berkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkatilah Tuhan. Terima kasih, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Bukalah tanganmu saudara. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, terimalah berkat dari Bapa, kasih sayang dalam Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Diberkati usahamu, diberkati keluargamu. Semua yang percaya katakan amin.